Cerita berlanjut di istana Kaisar Surgawi keluarga Jun. Selama beberapa hari terakhir, Jun Xiao menghabiskan semua waktunya untuk terus mendalami teknik kekuatan penguasa gajah ilahi di dalam kamarnya. Setelah mendapatkan pencerahan, Jun Xiao akhirnya memahami bahwa kekuatan penguasa gajah ilahi tidak hanya memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi itu juga bisa berevolusi menjadi berbagai macam teknik bela diri. Contohnya, teknik tombak dewa infernal dengan kekuatan menyerang yang sangat tinggi. Teknik perlindungan dewa infernal dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Teknik sayap iblis yang bisa meningkatkan kecepatan terbang puluhan kali lipat. Dan pada akhirnya, itu bahkan bisa berevolusi menjadi dewa kuno yang bisa menciptakan gerbang neraka dan memanggil iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk bertarung demi Jun Xiao. Jun Xiao sangat puas dengan kekuatan penguasa gajah ilahi yang ia dapatkan dari sistem. Jun Xiao sangat berharap untuk bisa cepat-cepat masuk ke pos pemeriksaan lainnya dan mendapatkan hadiah lagi dari sistem. Dan pada saat dirinya berpikir seperti itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang sangat dinantikan oleh Jun Xiao. Selamat kepada tuan rumah, lokasi masuk baru telah ditemukan. Silahkan masuk di perjamuan 10 tahun. Setelah mendengar suara itu, Jun Xiao merasa sedikit kecewa. Perjamuan 10 tahun, bukankah itu masih sangat lama? Gumam Jun Xiao. Sepertinya sistem masuk ini tidak memiliki sebuah pola, kata Jun Xiao pada dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, suara Jun Linglong datang dari luar pintu kamar milik Jun Xiao. Tuan Putra Dewa, Tuan Muda Jun Zhengjian meminta untuk bertemu dengan Anda, kata Jun Linglong dengan sopan. Mendengar itu, Jun Xiao menjadi bersemangat. Kebetulan sekali, aku membutuhkan seseorang untuk menguji kekuatanku saat ini, kata Jun Xiao yang kemudian dia bangkit dan berjalan menemui Jun Zhengjian bersama Jun Linglong. Setelah sampai di pintu luar, Jun Xiao melihat seorang pemuda yang membawa pedang panjang di punggungnya dan seorang wanita dengan banyak sekali duri yang menancap di punggungnya. Adik Xiao, ini pertama kalinya kita bertemu. Maaf karena datang tiba-tiba. Salah satu pengikutku menyinggung adik Xiao saat itu, jadi aku memintanya untuk datang ke sini dan meminta maaf kepadamu. Kuharap adik Xiao bisa bermurah hati kepadanya, kata Jun Zhengjian sambil menunjukkan senyumannya. Lan Qingya hanya bisa menggertakkan giginya. Dia merasa sangat terhina. Namun pada akhirnya, dia tetap berlutut di tanah dan meminta maaf kepada Jun Xiao dan Jun Linglong. Jun Linglong memandang semua itu dengan mata dingin. Jun Xiao juga terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Melihat Jun Xiao tidak berbicara, Jun Zhengjian menjadi gelisah. Dia takut Jun Xiao akan mengadu ke leluhur ke-18 dan mengakibatkan posisinya sebagai urutan 10 akan dicabut. Jadi, Jun Zhengjian hanya bisa menggertakkan giginya dan mengeluarkan sebuah token dari sakunya. Adik Xiao, saat aku berlatih di luar, aku secara tidak sengaja menemukan token Yuan Tian Supreme ini. Karena aku memiliki 2 token, aku akan memberikan salah satunya untuk adik Xiao sebagai hadiah pertemuan pertama kita, kata Jun Zhengjian yang dengan enggan menyerahkan token itu kepada Jun Xiao. Jun Xiao sebenarnya tidak tahu apa fungsi token tersebut, tapi Jun Linglong yang melihat token itu merasa sedikit terkejut. Kemudian dia memberitahu Jun Xiao tentang token tersebut. Tuan Putra Dewa, menurut rumor yang beredar,
token itu mungkin ada hubungannya dengan harta rahasia Yuan Tian Supreme. Sedangkan untuk yang dimaksud Supreme adalah eksistensi yang berada di puncak alam semesta ini. Dia abadi dan tak terkalahkan. Harta rahasia yang ditinggalkan oleh eksistensi seperti itu, nilainya pasti tak terbayangkan, bisik Jun Linglong kepada Chun Xiao. Chun Xiao yang mendengar itu merasa terkejut. Dia tidak menyangka Chun Shengjian akan memberikan barang sebaik itu kepadanya. Dan saat Chun Xiao sedang berpikir seperti itu, suara sistem lagi-lagi terdengar di benaknya. Selamat kepada tuan rumah, lokasi masuk baru telah ditemukan. Silahkan masuk di harta rahasia Yuan Tian Supreme. Mendengar suara sistem, mata Chun Xiao menjadi berbinar. Sepertinya sistem ini akan terpicu saat aku memikirkan sebuah lokasi ataupun sebuah peristiwa penting tertentu, pikir Chun Xiao dalam hati. Chun Xiao tersenyum, lalu dia mengangkat tangannya dan mengambil token tersebut dari tangan Chun Shengjian menggunakan ki keemasan miliknya. Saat melihat ki keemasan itu, Chun Shengjian merasa terkejut. Dia telah mendengar beberapa rumor yang mengatakan bahwa Chun Xiao memiliki tubuh suci kuno. Namun Chun Shengjian tidak mempercayai rumor tersebut, karena jika rumor itu benar, tidak mungkin leluhur ke-18 akan menghargai tubuh yang tidak berguna seperti itu. Seperti yang orang-orang tahu, tubuh suci kuno memiliki 10 belenggu yang membatasi pertumbuhan kultivasinya. Oleh karena itu, Chun Shengjian selalu berpikir bahwa Chun Xiao mungkin memiliki semacam tubuh yang mirip dengan tubuh suci kuno. Tapi setelah melihat ki keemasan itu sekarang, sepertinya Chun Xiao memang memiliki tubuh suci kuno. Adik Xiao, apakah kamu benar-benar memiliki tubuh suci kuno seperti yang dirumorkan itu? Tanya Chun Shengjian. Itu benar. Chun Xiao mengangguk. Dia sama sekali tidak berencana menyembunyikan tubuh suci kuno miliknya. Setelah mendengar konfirmasi Chun Xiao, mata Chun Shengjian berkilat kaget. Lan Qingya yang sedang berlutut di tanah juga terkejut. Dia menunduk dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan saat ini. Baiklah, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali untuk berkultivasi, kata Chun Shengjian sambil menangkupkan tangannya. Tunggu sebentar, kakak Shengjian. Aku sudah lama mendengar tentang bakat kakak Shengjian yang tiada taranya. Jika memungkinkan, aku ingin berlatih denganmu sekarang, kata Chun Xiao kepada Chun Shengjian. Mendengar itu, Chun Shengjian memandang Chun Xiao dengan aneh. Adik Xiao, kamu masih terlalu muda. Tidak perlu melakukan ini. Kita bisa berlatih bersama setelah kamu sudah tumbuh lebih besar, kata Chun Shengjian. Bukannya Chun Shengjian tidak percaya diri dengan kekuatannya, tapi dia takut jika dirinya melukai Chun Xiao, leluhur ke-18 akan melampiaskan amarahnya kepadanya. Oleh karena itu, Chun Shengjian langsung menolak permintaan Chun Xiao tersebut. Ini hanya berlatih bersama. Kuharap kakak Shengjian tidak menolaknya, desak Chun Xiao. Baiklah kalau begitu. Tapi aku harap kamu tidak memaksakan dirimu, kata Chun Shengjian dengan tenang. Dari segi status mereka, Chun Shengjian memang bukan tandingan Chun Xiao. Tapi dalam hal kultivasi, Chun Shengjian merasa dirinya dapat dengan mudah menghancurkan Chun Xiao. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di ruang terbuka di luar istana. Para murid keluarga Jun yang mendapatkan berita bahwa Chun Xiao akan bertarung dengan Chun Shengjian datang untuk menonton pertunjukan. Menurutmu, berapa banyak gerakan yang bisa ditahan oleh Tuan Putra Dewa? Tanya seorang penonton. Aku kira mungkin 3 atau paling banyak 10 gerakan, kata penonton lainnya. Mendengar perkataan para penonton itu,
Chun Sengjian menunjukkan senyuman puas. Adik Xiao, berhati-hatilah. Begitu Chun Sengjian selesai berbicara, aura alam ketuhanan tingkat kelima miliknya menyembur keluar. Chun Sengjian tidak menggunakan gerakan seni bela diri apapun. Dia hanya menggunakan jarinya sebagai pedang dan menyerang Chun Xiao dengan itu. Melihat serangan itu, Chun Xiao hanya membalas dengan tinjunya. 1000 partikel gajah raksasa mengalir ke pukulan itu. Hembusan udara yang sangat besar menyerang ke arah Chun Sengjian. Chun Sengjian merasakan kekuatan yang sangat besar dari pukulan itu. Ekspresinya langsung berubah. Dia buru-buru mencoba menarik kembali tangannya, tapi sudah terlambat. Boom! Terdengar suara ledakan keras dan suara retakan tulang. Tubuh Chun Sengjian terlempar ke udara seperti bola meriam dan mendarat di tanah dengan keras. Semua orang terkejut dengan pemandangan itu. Tidak hanya para penonton, bahkan Chun Xiao sendiri juga sangat terkejut. Chun Sengjian berada di urutan 10. Bukankah dia seharusnya sangat kuat? Pikir Chun Xiao. Kakak Sengjian, jangan menahan diri hanya karena aku masih muda. Itu merupakan penghinaan bagiku. Setelah mengatakan itu, Chun Xiao langsung memulai serangannya. Ekspresi Chun Sengjian berubah. Dia bersumpah dia tidak menahan diri sama sekali. Namun tidak hanya Chun Xiao, para penonton juga mengira bahwa Chun Sengjian hanya menahan diri terhadap Chun Xiao. Melihat Chun Xiao melancarkan serangannya lagi, Chun Sengjian tidak punya pilihan lain selain berusaha sekuat tenaga. 9 pedang matahari terbit. Chun Sengjian membentuk 9 sinar pedang dan menyerang Chun Xiao dengan itu. Chun Xiao segera menggunakan teknik pertahanan gajah ilahi, perlindungan dewa infernal. Dalam sekejap, bayangan gajah ilahi muncul dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat kedua jurus itu bertabrakan, 9 sinar pedang langsung hancur menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Chun Xiao kemudian terus melancarkan jurus demi jurus. Kali ini, sepasang sayap hitam muncul di punggungnya. Teknik sayap iblis. Kecepatannya langsung meningkat puluhan kali lipat, dan dalam sekejap, dia telah tiba di depan Chun Sengjian. Tombak dewa infernal. Chun Xiao mengangkat tangannya. Kekuatan suci melonjak, dan itu berubah menjadi sebuah tombak berwarna ungu dan terbakar api hitam. Melihat serangan itu, jantung Chun Sengjian berdebar kencang. Dia buru-buru menggunakan kartu asnya, seni pedang Kaisar Ungu. Bayangan pedang ungu melintas. Boom! Setelah tabrakan besar, tombak Chun Xiao langsung menembus bayangan pedang ungu milik Chun Sengjian, dan itu terus menyerang ke arahnya. Chun Sengjian lalu dengan tergesa-gesa menarik pedang panjang di punggungnya untuk memblokir tombak Chun Xiao. Bam! Setelah benturan, pedang panjang itu terlempar dari tangan Chun Sengjian. Seluruh tubuhnya terlempar ke udara dan menabrak sebuah dinding. Melihat adegan itu, mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Mereka semua sangat terkejut. Hei, bukankah ini baru 3 gerakan? Apakah urutan 10 telah dikalahkan begitu saja? Kata seorang penonton. Bahkan jika dia menahan diri, seharusnya itu tidak sampai seperti ini kan? Kata para penonton lainnya. Saat ini, akhirnya Chun Xiao pun sadar. Ternyata Chun Sengjian tidak menahan diri sama sekali. Akulah yang terlalu kuat, pikir Chun Xiao dalam hatinya. Chun Xiao hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia berjalan ke arah Chun Sengjian dan berkata, "Maafkan aku, kakak Sengjian. Aku telah salah memahamimu. Kupikir kamu tadi menahan diri karena aku masih muda. Aku tidak berharap kamu telah berusaha sekuat tenaga." Setelah Chun Sengjian mendengar kalimat itu, dia hampir memuntahkan darah yang baru saja ditelannya itu.
Chun Xiao sudah berusaha sekuat tenaga begitu mereka memulai pertarungan. Ini menyebabkan Chun Shengjian tidak punya waktu untuk menggunakan tubuh pedang yang tidak dapat dihancurkan miliknya. Namun bahkan jika Chun Shengjian mampu menggunakan tubuh pedangnya itu, dirinya tidak yakin bisa mengalahkan Chun Xiao. Sungguh monster. Chun Shengjian hanya bisa menghela napas pada dirinya sendiri. Semua orang di sekitar yang melihat Chun Shengjian dikalahkan dengan begitu cepat merasa sangat terkejut. Tidak butuh waktu lama sampai berita pertarungan ini menyebar ke seluruh keluarga Jun. Chun Xiao belum lama ini menembus alam keabadian ekstrim di monumen kuno Taiwei. Dan sekarang dia juga telah mengalahkan Chun Shengjian. Orang-orang yang sebelumnya meragukan bakat Chun Xiao kini menjadi kagum padanya. Adik Xiao, kamu sangat kuat. Saat kamu sudah berumur 10 tahun, kamu pasti bisa masuk ke 10 urutan, kata Chun Shengjian. Menurut aturan keluarga Jun, hanya mereka yang sudah berumur 10 tahun yang dapat berkompetisi menjadi 10 urutan. Chun Xiao hanya mengangkat bahunya jika Chun Shengjian tahu bahwa Chun Xiao sudah menjadi urutan 0 sejak dirinya lahir. Entah ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan oleh Chun Shengjian. Baiklah, sudah waktunya aku pergi. Adik Xiao, sampai jumpa lagi di masa depan, kata Chun Shengjian sambil menangkupkan tangannya. Chun Shengjian tidak ingin tinggal lebih lama lagi bersama monster kecil di depannya. Dia hanya ingin kembali ke kediamannya dan segera memulai pelatihan pintu tertutupnya. Sebelum Chun Shengjian pergi, Chun Xiao memberi nasihat kepada Chun Shengjian untuk tidak menerima sembarangan orang sebagai pengikutnya. Dan setelah melihat kepergian Chun Shengjian dan Lan Qingya, Chun Xiao mulai merenung. Ini masih belum cukup. Sudah waktunya aku mengembangkan seni bela diri dari keluarga Jun. Mungkin aku bisa bertanya pada kakekku, pikir Chun Xiao dalam hati. Setelah itu, Chun Xiao segera mencari Chun Shantian di istana Kaisar Surgawi. Dan setelah beberapa saat kemudian, apa? Kamu ingin belajar seni bela diri? Nah, kamu terlalu ambisius, kata Chun Shantian sambil mengerutkan alis putihnya. Menurut Chun Shantian, pada usia ini, Chun Xiao harus lebih fokus pada perkembangan fondasinya. Tidak ada gunanya untuk mempelajari seni bela diri sekarang. Apalagi mempelajari seni bela diri membutuhkan pemahaman yang sangat tinggi dan juga memakan banyak waktu. Kakek, biarkan aku mencobanya terlebih dahulu. Jika memang terlalu lama, aku akan menyerah, kata Chun Xiao. Pada akhirnya, Chun Shantian hanya bisa setuju untuk membiarkan Chun Xiao mempelajari seni bela diri terlebih dahulu. Ini dinamakan formula tempur. Setelah kamu menguasainya, kamu dapat mengubah ki milikmu menjadi pedang, tombak, kapak, kait, trisula, dan senjata ilahi lainnya. Saat formula tempur ini digunakan, ribuan senjata ilahi akan muncul dan menyerang semua musuhmu. Ini merupakan seni bela diri yang sangat kuat, jelas Chun Shantian. Terima kasih kakek, aku akan mempelajari seni bela diri ini dengan giat, kata Chun Xiao yang merasa sangat gembira. Melihat cucunya pergi untuk mempelajari seni bela diri tersebut, Chun Shantian tertawa bangga di dalam hatinya. Cucuku, masih terlalu dini jika kamu ingin bersaing dengan kakekmu. Bahkan kakekmu ini butuh waktu 1 tahun penuh hanya untuk mencapai level dasar dari seni bela diri tersebut. Chun Shantian sengaja memilih seni bela diri yang sangat sulit.
Itu untuk membuat Chun Xiao menyerah dan kemudian fokus pada perkembangan fondasinya. Namun setelah beberapa hari kemudian, bu, terdengar suara ledakan keras di dalam ruang pelatihan Istana Kaisar Surgawi. Ki keemasan melonjak ke langit dan berubah menjadi ribuan pedang, tombak, kapak, kait, trisula, dan senjata ilahi lainnya, sebelum segera menghilang kembali. Kakek, ini memang sangat sulit untuk dipelajari. Dalam beberapa hari terakhir ini, aku hanya bisa mencapai level dasar saja, kata Chun Xiao sambil mengusap keringat di keningnya. Mendengar kata-kata Chun Xiao, Chun Sentian terbatuk dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Chun Xiao kebingungan. Tidak, tidak apa-apa. Jika kamu ingin mempelajari seni bela diri lainnya, pergilah ke pavilion bela diri dan temukan sendiri. Kakekmu sangat membutuhkan kedamaian dan ketenangan sekarang. Chun Sentian berbalik dan pergi sambil memegangi jantungnya dan meninggalkan Chun Xiao yang masih merasa kebingungan. Sementara itu, di luar pulau milik Chun Sangjian, kamu harus meninggalkan keluarga Chun mulai sekarang. Demi hubungan kita di masa lalu, aku tidak akan mempersulitmu, kata Chun Sangjian dengan acuh. Tidak, Tuan Sangjian, jangan usir aku. Wajah Lan Qingya menjadi sangat pucat setelah mendengar kata-kata Chun Sangjian. Dia kembali memohon kepada Chun Sangjian sambil memegangi kakinya. Namun Chun Sangjian tetap tidak tergerak. Dengan lambaian tangannya, Lan Qingya dibuat terbang ke udara dan memuntahkan darah sekali lagi. Pergilah, jika bukan karena dirimu, aku tidak akan mendapat banyak masalah dan kehilangan reputasiku seperti saat ini, kata Chun Sangjian yang lalu berbalik pergi dengan acuh tak acuh. Melihat kepergian Chun Sangjian, rasa sakit di wajah Lan Qingya berubah menjadi kebencian yang mendalam. Chun Xiao, ini semua salahmu. Tunggu saja, semua orang yang menghinaku, kalian pasti akan membayar harganya, kata Lan Qingya sambil menggertakkan giginya. Dan pada akhirnya, dengan rambutnya yang berantakan dan wajahnya yang dipenuhi kotoran, Lan Qingya diseret pergi oleh para penjaga keluarga Chun.